Di video kali ini kita mau bahas tentang teori dari analisis volumetri. Jadi ini tuh sebagai dasar-dasar di analisis volumetri. Nah, biasanya juga ini suka ditanyain pas tes lisan maupun tes tulis di uji kompetensi. Kita mulai aja. Oke, yang pertama kita masuk ke pengertian kimia analisis. Ya, diingat lagi pengertian kimia analisis itu apa? Nah, pengertian kimia analisis itu adalah cabang ilmu kimia yang berfokus pada analisis cuplikan material untuk mengetahui komposisi, struktur, fungsi kimiawi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, ya. Oke, lanjut. Nah, kimia analisis juga itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama, kimia analisis dibagi menjadi dua, yaitu ada analisis kualitatif sama analisis kuantitatif. Kalau kualitatif itu berdasarkan jenis. Kalau analisis kuantitatif itu berdasarkan jumlah. Jadi yang ditentukan itu berdasarkan apanya. Kalau kualitatif kita menentukan jenisnya apa, kalau kuantitatif menentukan jumlahnya berapa. Nah, di sini untuk analisis kuantitatif itu dibagi menjadi dua lagi. Ada yang analisis konvensional atau secara sederhana, dan ada analisis dengan instrumen. Nah, untuk analisis secara konvensional dia dibagi menjadi dua, yaitu ada analisis gravimetri dan analisis volumetri. Nah, untuk analisis gravimetri udah didapat materinya di kelas 10, dan sekarang yang kita bahas itu adalah analisis volumetri. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke analisis volumetrinya. Kalau tadi pendahuluan dulu tentang kimia analisis, sekarang kita langsung masuk ke analisis volumetrinya. Nah, analisis volumetri itu adalah analisis Analisis volumetri itu adalah analisis zat berdasarkan volume. Di sini yang di-highlight adalah volume larutan yang diketahui konsentrasinya terhadap volume larutan contoh. Jadi yang menentukan itu adalah volume antara larutan yang sudah diketahui konsentrasinya dengan volume yang mau kita tetapkan. Gitu. Nah, kalian tuh kan udah pernah dapat materi analisis gravimetri di kelas 10. Nah, sekarang ada juga analisis volumetri. Nah, jadi apa sih yang membedakannya? Kayak di sini ada perbedaannya. Yang pertama berdasarkan pengertian. Nah, pengertian gravimetri itu kita berdasarkan pengukuran penimbangan bobot sisa pijar, ya. Kalau volumetri dia berdasarkan pengukuran volume titran yang digunakan untuk bereaksi sempurna. Nah, untuk tahapan kerjanya kalau gravimetri itu tahapannya panjang, mulai dari penimbangan, pelarutan, pengendapan, uji pengendapan sempurna, penyaringan, pencucian endapan, uji pengotor, pengeringan, pengarangan, pemijaran, pendinginan, penimbangan bobot sisa pijar. Nah, kalau di volumetri itu cukup sederhana. Yang pertama, kita isi buret sebagai titran, terus kita buat larutan contoh sebagai titratnya di Erlenmeyer, lalu kita encerkan, menambah indikator, baru kita titar. Titar itu adalah meneteskan penitar atau titran dari buret ke dalam Erlenmeyer sampai titik akhir tercapai. Nah, titik akhir itu apa? Nanti kita bahas di berikutnya. Nah, yang kedua penggunaan alatnya. Untuk gravimetri dia penggunaan alatnya lebih banyak. Kayak ada tabung reaksi, piala gelas, pengaduk, polismen, tutup kaca, corong, teklu, dan lain-lain. Sedangkan volumetri dia hanya membutuhkan buret, Erlenmeyer, pelabu ukur, dan pipet volume. Nah, untuk penggunaan bahannya juga volumetri itu lebih sedikit. Kalau gravimetri itu ada sampel, pelarut, pengasam, pengendap, buffer. Sedangkan volumetri dia hanya titrat atau titrat itu bisa sampel, ya, aquades, dan indikator. Nah, itu untuk perbandingan gravimetri dan volumetri. Nah, sehingga bisa kita simpulkan dong, analisis volumetri itu lebih unggul daripada analisis gravimetri atau memiliki kelebihan. Nah, kelebihannya yang pertama itu adalah
Ya, nah kelebihan yang pertama itu adalah tahapan kerjanya itu lebih cepat dan sederhana. Dan bahan yang reaksi yang digunakan lebih sedikit, hemat, dan efisien. Dan yang terakhir yang paling penting itu adalah kemungkinan kesalahan kerja di volumetri itu lebih kecil daripada gravimetri. Karena kenapa? Karena tahapannya itu lebih banyak. Jadi semakin banyak tahapannya, semakin besar kesalahan yang terjadi. Oke, ini ada beberapa istilah-istilah dalam volumetri ya. Yang pertama ada yang namanya bahan baku primer atau BBP, yaitu bahan kimia yang digunakan untuk membuat larutan standar primer yang konsentrasi sudah diketahui untuk menentukan konsentrasi BBS. Jadi intinya itu adalah BBP itu adalah larutan yang stabil. Kalau BBS itu adalah bahan kimia yang digunakan untuk membuat larutan standar sekunder dengan konsentrasi ditentukan dengan cara pembakuan atau standarisasi. Nah, kalau BBS itu dia tidak stabil. Sehingga untuk mengetahui konsentrasinya secara pastinya dari si BBS ini kita perlu dilakukan pembakuan tadi ya, atau standarisasi. Standarisasinya dengan bantuan BBP ini. Jadi kalau BBP dia udah stabil, konsentrasinya tidak akan berubah-ubah. Sedangkan BBS dia tidak stabil, konsentrasinya bisa berubah kapanpun. Sehingga yang BBS ini perlu kita standarisasi dengan BBP. Ya, yang konsentrasinya sudah pasti stabil. Oke. Terus ada yang kedua ada titik ekivalen. Titik ekivalen itu adalah titik di mana MgS titran sama dengan MgS titrat. Ya, jadi titik TE itu adalah MgS titran sama dengan MgST titran. Nah, jadi hal ini itu yang akan menentukan kapan titrasi sudah bereaksi secara sempurna atau kapan reaksi harus diakhiri. Jadi itu berdasarkan titik ekivalen. Dan tandanya semua analat atau semua sampel yang ada di titrat itu sudah bereaksi sempurna sehingga proses analisis bisa kita hentikan. Itu yang dimaksud dengan titik ekivalen. Ada juga yang namanya titik ekivalen, ada juga yang namanya titik akhir. Kalau titik akhir itu adalah titik di mana terjadi perubahan warna. Nah, jadi titik akhir itu adalah sebagai penunjuk kapan titik ekivalen itu berada. Karena titik ekivalen itu kita gak bisa tahu titik ekivalen itu di mana. Jadi perlu adanya penunjuk. Nah, penunjuknya itu adalah indikator. Bahan kimia yang digunakan untuk menunjukkan titik ekivalen berapa. Tapi indikator ini hanya bisa menentukan titik akhir, bukan titik ekivalen. Nah, titik akhir itu adalah sesaat di mana kelebihan satu tetes penitar. Ya, itu titik akhir. Sehingga setelah titik ekivalen itu kelebihan satu penitar itu adalah titik akhir. Jadi sesaat setelah titik ekivalen itu namanya titik akhir. Nah, hanya bisa dilihat kalau kita tambahkan indikator. Nah, indikator itu adalah zat yang dapat menunjukkan warna kapan titik akhir itu tercapai. Oke, terus lanjut ada yang namanya titran. Nah, titran itu adalah zat yang digunakan untuk menentukan konsentrasi atau kadar suatu zat. Biasanya itu disimpan dalam buret ya. Nah, ini titran, di sini titran nih. Sedangkan titrat itu adalah zat yang digunakan untuk menentukan kadar atau konsentrasi. Nah, dia itu bisa ditaruh di Erlenmeyer. Nah, itu titrat. Tuh. Nah, di sini ada proses standarisasi, yaitu proses untuk mengetahui konsentrasi standar larutan sekunder. Nah, balik lagi ke sini. Standarisasi itu adalah untuk mengetahui konsentrasi dari BBS. Kalau BBB perlu gak kita lakukan standarisasi? Nggak perlu, karena BBS itu sudah stabil. Jadi yang harus kita lakukan standarisasi itu zat-zat yang tidak stabil atau BBS. Kalau BBP tidak perlu. Oke, paham? Kalau paham kita lanjut. Oke,
Nah, metode analisis volumetri ini dibagi menjadi dua ya, berdasarkan reaksinya, yaitu ada metode metatetik, ada metode redox. Nah, metatetik adalah reaksinya itu hanya pertukaran ion saja, tidak ada perubahan bilox ya. Sedangkan metode redox itu adalah ada perubahan bilox atau serah terima elektron. Nah, untuk metatetik sendiri itu ada apa aja? Yang pertama ada neutralisasi, argentometri, dan kompleksometri. Sedangkan metode redox dia ada permanganometri, iodometri, yodimetri, dikromatometri, dan seriometri. Ya. Nah, penjelasannya ini kayak gini. Nah, neutralisasi itu adalah reaksi metode berdasarkan reaksi asam dan basa. Nah, kalau titrannya berupa asam dia namanya asidimetri, kalau titratnya berupa basa namanya alkalimetri. Kalau argentometri itu adalah reaksi antara perak nitrat atau AgNO3. Namanya juga argentometri, pasti melibatkan si ion Ag+ dan golongan halogen dengan prinsip pengendapan. Jadi argentometri itu disebut sebagai titrasi pengendapan. Nah, sehingga kalau kita pakainya Ag ya berdasarkan namanya tadi, maka yang bisa mengendapkan Ag itu adalah senyawa halogen. Jadi dia hanya bisa menetapkan senyawa-senyawa halogen karena yang bisa membentuk endapan hanya halogen. Nah, terus yang terakhir ada kompleksometri, yaitu berdasarkan pembentukan senyawa kompleks berwarna. Oke. Nah, senyawa kompleks ini pasti berwarna ya. Nah, tahu kan senyawa kompleks itu apa? Antara ligan dan atom pusat. Nah, biasanya kompleksometri ini adalah hanya menetapkan ion logam. Karena yang bisa membentuk senyawa kompleks berwarna itu hanya ion-ion logam. Dan dia juga indikator yang khas, yaitu indikator yang hanya aktif dalam suasana tertentu saja, suasana pH tertentu. Dan istimewanya di sini dia menggunakan buffer. Oke. Lanjut. Nah, kalau permanganatometri itu adalah reaksi antara zat reduktor dengan kalium permanganat ya, atau KMnO4. Nah, yang dimana KMnO4 ini bersifat auto indikator dalam suasana asam, sehingga nanti tuh prosesnya dia tidak memerlukan indikator tambahan dari luar, karena KMnO4 ini juga bersifat sebagai indikator. Nah, berikutnya ada iodometri, yaitu reaksi sampel titran natrium tiosulfat ya, berarti menggunakan Na2S2O3. Nah, metode ini tergolong sebagai metode reduktometri. Nah, terus ada iodimetri, yaitu reaksi antara sampel titran iodium, berarti dia penitarannya I2 dengan titrasi langsung atau kembali. Nah, dikromatometri itu adalah reaksi redoks antara sampel dengan kalium dikromat sebagai titrannya dalam suasana asam. Berarti penitarannya adalah K2Cr2O7. Kalau seriometri itu adalah reaksi sampel yang dengan serum sulfat dengan suasana asam. Dia tuh menggunakan CeSO4 2 kali. Nah, untuk di SMACBO, untuk di kromatometri dan seriometri ini tidak dilakukan dikarenakan kedua bahan ini memiliki harga yang mahal, jadi tidak kita lakukan. Oke, untuk peralatannya udah tahu ya, tadi ada buret, Allen Meyer, laba ukur, sama pipet volume. Oke, kita lanjut aja ke cara analisis volumetrinya. Nah,
Analisis volumetri juga itu disebut juga analisis titrimetri. Kenapa? Karena dia dilakukan secara titrasi. Nah, syarat titrasi itu adalah reaksinya harus sempurna, dan kalau bisa reaksinya itu satu, dan terdapat reaksi yang jelas. Terus yang kedua harus cepat. Gak mungkin kan kita kalau nitrat tuh lama gitu ya, berjam-jam, jadi reaksinya harus cepat. Terus diperlukan indikator untuk menentukan TA-nya selesai di mana, dan adanya larutan baku yang sudah diketahui konsentrasinya untuk sebagai membandingkan. Nah, di sini ada cara-cara titrasi. Nah, yang pertama kita siapkan larutan titran ke dalam buret. Nah, yang pertama kita pilih buret, terus buretnya kita bilas, kita hilangkan gelembung, kita isi penitar, dan kita seka ujungnya. Terus siapkan larutan titrat ke Erlenmeyer. Siapkan labu ukur, sorong, terus kita timbang dari si BBP atau sampelnya, kita larutkan, encerkan, seka, himpitkan, homogenkan menggunakan ini dari melarutkan sampai dihomogenkan ini menggunakan labu ukur. Lalu setelah jadi larutannya, pipet larutan tadi ke dalam Erlenmeyer. Jangan lupa prinsip pipet ke dalam Erlenmeyer. Setelah dipipet, diseka, dan dihimpitkan, baru pindahkan ke Erlenmeyer. Terus yang ketiga, diencerkan dan penambahan indikator. Nah, diencerkannya menggunakan air suling. Untuk apa? Untuk memperjelas warna TA-nya. Karena kalau kita hanya mipet 10 mili, ya kan biasanya hanya 10 mili, itu gak kelihatan larutannya. Jadi TA-nya tuh agak-agak nyaru gitu ya. Nah, indikator pasti kita butuh untuk menentukan TA-nya tuh di berapa mili. Lalu kita lakukan proses titrasi, yaitu dengan meneteskan titran ke dalam titrat secara terus-menerus sampai tercapai titik akhir yang sesuai. Lalu dicatat dan dilaporkan. Kita baca volume dari titrannya dan dicatat di labhar. Nah, ingat kalau pembacaan di buret ya, kalau larutannya berwarna, berarti yang dibaca adalah meniskus atas, ya. Tapi kalau larutannya tidak berwarna, yang dibaca adalah meniskus bawah. Oke. Oke, kita lanjut ke cara-cara titrasi. Oke, yang pertama ada titrasi langsung. Nah, titrasi langsung itu atau direct titration itu adalah dilakukan jika titran dan titrat dapat langsung bertemu. Itu titrasi langsung. Contohnya itu di penetapan pada netralisasi dan iodometri. Nah, yang kedua ada titrasi tidak langsung, di mana titran dan titrat tidak langsung bertemu atau bereaksi karena reaksinya berjalan dengan lambat, sehingga dibutuhkan zat ketiga yang dapat membentuk zat baru. Nah, mekanismenya gini. Untuk reaksi titrasi tidak langsung, titrat dengan titran tidak dapat langsung bereaksi, sehingga kita butuhkan zat ketiga. Nah, zat ketiga ini untuk apa? Jadi nanti awalnya titrat dia bereaksi habis dengan zat ketiga membentuk zat baru. Nah, zat baru ini yang terbentuk dia akan sebanding dengan titratnya. Nah, jadi sehingga kalau dia zat baru sebanding dengan titratnya, kita bisa menitar zat baru sebagai sampelnya. Jadi karena zat baru ini sebanding dengan titratnya, sehingga kita bisa menetapkan kadar titratnya ini dengan menitar zat baru karena nilainya sebanding. Gitu. Oke, paham? Oke. Lalu ada yang namanya titrasi kembali. Nah, titrasi kembali ini adalah titrasi
adalah titrasi yang dilakukan jika titrat dan titran tidak dapat langsung bertemu karena reaksinya sama kayak tadi. Nah, bedanya kalau tadi yang dibutuhkan hanya zat ketiga aja yang dapat membentuk zat baru. Kalau titrasi kembali, dia membutuhkan zat ketiga berlebih terukur. Nah, jadi ada kata-kata berlebih terukurnya. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Titran dengan titrat dengan titran tidak langsung bisa bereaksi, sehingga kita dibutuhkan zat ketiga berlebih terukur. Nah, mula-mula zat ketiganya ini kita masukkan ke dalam Erlenmeyer, sehingga nanti dia tuh akan bereaksi dengan titrat, ya. Zat ketiga bereaksi habis dengan titrat, jadi yang titratnya akan habis. Ini habis. Nah, sehingga karena dia berlebih terukur, berarti si zat ketiganya masih ada sisa zat ketiganya, ya. Sisa zat ketiga itu akan bereaksi dengan titran. Sehingga kalau kita mau mengetahui berapa si titrat yang bereaksi, kita perlu melakukan Blanco, ya. Nah, Blanco ini dia untuk menentukan jumlah zat ketiga yang bereaksi itu berapa. Jadi kalau Blanco itu yang dititar hanya semua zat ketiganya. Kan kalau tadi zat ketiga sebagian yang dititar dengan titran. Kalau Blanco, semua zat ketiga itu direaksikan dengan titran, sehingga nanti volume penitar yang di Blanco dikurangi volume penitar yang sisa tadi, gitu ya. Oke, yang terakhir itu ada titrasi penggantian atau titrasi substitusi. Yaitu titrat tidak dapat bereaksi langsung dengan si titran karena akan saling mempengaruhi indikatornya, sehingga ion yang akan dititar akan digantikan dulu dengan ion lain. Contohnya itu penetapan secara kompleksometri. Nah, jadi gini, untuk reaksi kita lihat dari reaksinya dulu, ya. Nah, ini tuh jadi kalau titrasi substitusi di kompleksometri itu dilakukan jika logam dengan indikator itu akan membentuk logam indikator yang tidak mantap. Sehingga si logam ini itu kita gantikan sehingga tidak terbentuk M indikator yang ini. Kayak contohnya kita tambahkan zat baru sebagai yang menggantikannya. Nah, supaya lebih jelasnya kita lihat contoh reaksi untuk penetapan kadar Ca. Nah, mekanismenya gini. Kalau Ca ditambahkan dengan H indikator akan membentuk Ca indikator, di mana Ca indikator ini dia kurang mantap, sehingga si Ca ini harus digantikan dengan ion MgDTA, sehingga si Ca ini jangan sampai bertemu dengan indikator. Nah, Ca ditambah MgDTA ini akan membentuk CaEDTA dengan Mg-nya. Jadi kalau substitusi harusnya reaksinya begini, ya, harusnya reaksi awalnya segini, kayak gini. Nah, karena disubstitusi reaksinya menjadi Ca direaksikan dengan MgDTA dulu, lalu
Lalu indikatornya direaksikan dengan MgDTA. Ya, gini deh, kita ganti warna. Terus si indikatornya kita reaksikan dengan MgED. Tadi kan Ca-nya dulu yang direaksikan dengan MgDTA menghasilkan CaDTA dengan Mg. Nah, terus si Mg yang dilepas ini akan direaksikan dengan indikator, sehingga si Ca-nya nggak bisa bertemu dengan indikator. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Nah, tadi itu kita udah sempat menyinggung BBS BBP. Nah, BBP itu adalah merupakan bahan baku primer. Nah, bahan baku primer itu bahan baku yang digunakan untuk membuat larutan standar yang konsentrasinya tetap stabil, tidak berubah. Syarat BBP itu adalah murni atau mudah dimurnikan, tidak higroskopis, mantap, terus larut dalam larutan yang cocok, BST-nya tinggi, dapat bereaksi secara stoikiometri. Nah, BBP ini karena dia stabil, dia digunakan untuk menentukan konsentrasi BBS yang tidak stabil. Nah, BBS ini dia adalah bahan kimia yang digunakan untuk membuat larutan standar sekunder yang konsentrasinya dilakukan secara standarisasi atau pembakuan. Nah, standarisasi ini dia menggunakan si BBP yang stabil tadi. Nah, sifat atau ciri BBS itu adalah antara lain adalah tidak mantap karena normalitasnya tidak dapat ditetapkan secara teoritis jika dilarutkan, karena dia bersifat tidak stabil tadi. Ada yang bersifat mudah menguap, mudah rusak oleh cahaya, terus bersifat menyerap air dan lain-lain, sehingga konsentrasinya akan berubah. Nah, contohnya kalau hidroskopis ya, BBS yang hidroskopis atau menarik uap adalah NaOH dan H2SO4 pekat. Terus yang mudah menguap HCl pekat, dan menarik CO2 ada NaOH dan KOH. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang indikatornya. Nah, indikator itu adalah bahan kimia yang digunakan, yang ditambahkan dalam proses titrasi untuk menunjukkan warna atau keruhan saat TA tercapai. Ya, jadi bukan TE yang ditentukan, tapi TA. Karena TA itu gak bisa ditentukan. Nah, penggunaan indikator itu digunakan, indikator yang digunakan itu harus sesuai dengan titran dan titratnya. Jadi dia tuh gak asal kita pilih mau ini pakai indikator ini aja, gak bisa. Jadi dia ada syaratnya, harus berdasarkan titrat dan titrannya itu apa. Nah, ada kala juga kita harus menentukan pH saat TE-nya untuk menentukan indikator yang sesuai. Atau bisa juga kita berdasarkan kurva titrasinya. Nah, untuk indikator sendiri ada 5 jenis. Yang pertama ada indikator asam basa. Dia digunakan di metode netralisasi. Terus ada indikator pengendapan. Dia digunakan di saat metode argentometri karena prinsipnya pengendapan. Terus autoindikator dia digunakan pada saat metode permagnetometri. Terus indikator redox dia digunakan pada metode iodometri, yodimetri, dan dikromatometri. Dan indikator logam dia digunakan untuk metode kompleksometri. Nah, oke, kita lanjut ke perhitungannya. Nah, sebelum masuk ke perhitungannya, ada hal penting yang harus diperhatikan dulu. Nah, untuk volume penitar ada ketentuannya dari hasil pengukuran atau perhitungan. Untuk volume
penitar, kadar zat, hasil penimbangan dengan neraca kasar itu dan pH dinyatakan hanya 2 angka di belakang koma. Sedangkan hasil perhitungan normalitas atau penimbangan dengan neraca digital itu 4 angka di belakang koma. Ya. Nah, perhitungannya yang pertama ada satuan konsentrasi. Ya, nah, konsentrasi yang sering digunakan itu biasanya adalah normalitas. Kalau molaritas dia digunakan saat kompleksometri. Alasannya kenapa nanti kita lanjut part 2. Nah, normalitas. Dan rumus normalitas itu adalah N sama dengan N sama dengan GST per liter, atau kalau kita ubah ke mili jadi MGST per mili. Atau kalau kita mau jabarin lagi, N sama dengan gram per BST dikali 1000 per mili volume. Volume larutan ya, mili larutan. Nah, itu untuk normalitas. Nah, sedangkan yang molaritas, rumus molaritas adalah mol per liter atau milimol per mililiter. Atau kalau dijabarkan lagi, M sama dengan gram per mr dikali 1000 bagi mili larutan. Oke. Nah, terus ada perhitungan bobot ekivalen. Nah, bobot ekivalen atau BST itu rumusnya adalah BST sama dengan MR dibagi valensi. Nah, untuk valensinya ini dia berbeda-beda ya kalau setiap metode cara menentukannya. Nah, terus sekarang ada faktor pengencer. Faktor pengencer adalah bilangan yang merupakan kebalikan dari beberapa bagian dari cuplikan yang dipipet. Oke, jadi rumusnya adalah volume total dibagi volume yang dipipet. Nah, untuk lebih jelasnya gini. Misalkan kita membuat larutan larutan di lab ukur itu sebanyak 100 mili. Terus kita pipet sebanyak 25 mili. Nah, faktor pengencernya itu adalah volume total yang ada di lab ukur 100 dibagi volume yang dipipet 25 mili, sehingga dia diencerkan sebanyak 4 kali. Nah, jadi faktor pengencernya itu adalah seberapa kali dia tuh diencerkan. Nah, jadi kan kita itu mengambil 25 mili dari 100 mili, sehingga yang kita ambil hanya 1/4 dari 100 mili. Sehingga kalau 1/4 dari 100 mili berarti dia diencerkan sebanyak 4 kali ya. 1 dibagi dia diencerkan jadi berapa? Kan dia dipipet 25 mili. Kita ganti warna deh. Nah, faktor pengencer itu kan bisa disebut juga dia 1 per larutan yang diambil. Jadi yang dipipet itu sebanyak 25 dari 100 atau 1/4-nya. Jadi 1 dibagi 1/4, sehingga faktor pengencernya kemudian 4 kali gitu. Oke, paham? Oke, sekarang rumus standarisasi. Rumus standarisasi itu adalah miligram BBP dibagi volume penitar dikali BST BBP. Atau kalau ada faktor pengencer, ditulis faktor pengencer di yang sebanding dengan volume penitar, karena volume penitar itu volume yang telah diencerkan ya. Volume yang bereaksi setelah diencerkan. Jadi FP itu harus berbarengan dengan volume penitar. Nah, untuk penurunan rumusnya bagaimana? Kayak gini. Nah,
Karena titrasi itu berdasarkan titik ekivalen atau TE ya. Sehingga prinsip TE adalah MGST titran sama dengan MGST titrat. Nah, MGST titran, MGST, kita ingat lagi tadi MGST itu berasal dari rumus normalitas. N sama dengan MGST per mili. Sehingga kalau kita mencari MGST-nya sama dengan mili itu volume ya. Sama MGST sama dengan normalitas dikali volume. Ya. Nah, karena dia titran berarti kita tulis saja normalitas dari titrannya atau normalitas penitar dikali volume penitar sama dengan MGST titran. Oke, ingat lagi rumus MGST sama dengan gram per BST. Nah, karena titratnya itu berupa BBP kali standarisasi berarti gram BBP bagi BST BP. Karena ini MGST berarti ini MGBBP ya. Oke, sehingga kita dapat miligram BBP dibagi BST BBP. Nah, kita menentukan normalitas dari penitarnya. Berarti N sama dengan NP sama dengan MGBBP dibagi VP kali BST BBP. Ya. Nah, sama kan rumusnya. Nah, ini penurunan dari rumus standarisasi. Nah, terus yang terakhir ada perhitungan kadar. Perhitungan kadar dia rumusnya adalah VP kali NP kali BST zat dibagi miligram sampel kali 100%. Nah, kalau ada faktor pengencer, tulis faktor pengencernya yang dia sebanding dengan volume penitar. Oke. Nah, dia juga sama karena dia penentuannya dengan titrasi, berarti dia berdasarkan titik ekivalen ya. Nah, di mana MGST titrat sama dengan MGST sama aja sih. MGST titran sama dengan MGST titrat. Ya. Nah, karena kita menentukan kadar, kita ingin rumus kadar itu adalah rumus kadar itu adalah persen sama dengan bobot titrat per bobot sampel kali 100% ya. Nah, kita balik lagi ke yang TE tadi. Nah, MGST titran berarti kita terus kayak tadi aja, VP dikali NP sama dengan MGST titratnya kita ubah jadi MGST titrat dibagi MG titrat dibagi BST titrat ya. Nah, yang dirumus di persen itu adalah bobot titrat atau bobot titrannya, bobot titrat atau MG titrat di sini. Sehingga kita buat persamaan jadi MG titrat sama dengan VP kali NP kali BST titrat. Nah, sehingga si VP-nya ini bisa kita masukkan ke sini. Karena dia setara dengan bobot titrat atau bobot kalau MG titrat ya. Sehingga rumusnya menjadi, oke bentar kita hapus dulu.
Sehingga tadi itu bobot nitratnya itu adalah Vp kali Np kali Bst nitrat per. Nah, karena tadi bobot nitratnya dalam satuan miligram, berarti bobot sampelnya juga dalam satuan miligram. Sampel kali 100%. Oke, sehingga dapat rumus persennya sama dengan kayak gini. Oke, paham ya? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, tadi ada yang dilupa. Nah, kalau dia tidak ada di faktor pengencer, kalau dia tidak ada prinsip masukkan ke dalam labu ukur, terus dipipet berapa mili, berarti kalau tidak ada proses ini berarti dia tidak ada pengenceran atau faktor pengencer sama dengan 1. Ya, jadi kalau dia tidak ada masukkan ke dalam labu ukur, pipet, itu tidak ada faktor pengencer atau faktor pengencernya bernilai 1. Biasanya kalau yang tidak ada faktor pengencer, dia setelah ditimbang dia tidak dimasukkan ke dalam labu ukur, dia langsung dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Oke, itu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.